Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Farah, di video ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara saya menganalisis datanya Mbak Farah. Nah, pertama-tama kan kita lihat dulu datanya. Datanya itu kita kondisikan dulu ya. Nah, ini ada indikator flexi time, ada 8 indikator flexi time. Kemudian kepuasan kerja itu ada berapa ini? Ada kepuasan kerja ada 12, lalu komitmen organisasi ada 20 ya, komitmen organisasi ada 20, lalu cyber loving ada 12 indikator. Nah, cara penulisan datanya seperti ini. Jadi di baris pertama itu adalah nama indikator dan selanjutnya adalah nama datanya, langsung dikopikan datanya gitu. Nah, ini datanya ada berarti 101 ya, ada 101. Karena kemarin udah dikurangin 4 yang 4 responden yang katanya dari perusahaan yang berbeda, maka tinggal 101 responden. Nah, kemudian data ini supaya gampang dan ringan, itu kita copy dulu ke Notepad. Jadi ini tinggal Ctrl A, lalu Ctrl C, kita buka Notepad. Nah, ini sebenarnya saya udah simpan di Notepad, tapi nggak apa-apa, saya ulangin lagi. Jadi yang tadi itu kita kopikan ke Notepad, Ctrl V. Nah, sudah di sini ya ada 103, enggak gini. Nah, di sini ada 102 baris. Berarti kan ada 101 responden. 101 responden karena yang di baris pertama itu adalah nama indikatornya. Jadi indikatornya ditaruh di baris yang paling pertama. Nah, kalau datanya udah dikondisikan, ini di Ctrl Save aja atau di Save As kalau belum di Ctrl S. Kalau belum pernah di save maksud saya. Nah, lalu kita buka PLS-nya atau Smart PLS-nya. Nah, seperti ini. Langkah pertama itu kita buat new project terlebih dahulu dengan mengklik ini, new project, kita klik saja. Terserah kasih nama apa, saya buat Mbak Farah aja ya, biar beda. Jadi, nah, saya buat Mbak Farah aja, lalu oke. Nah, di sini di Project Explorer ini ada double click to import data. Nah, ini kita double click aja. Lalu kita import datanya Mbak Farah tadi, sudah disimpan ya, saya namanya Mbak Farah yang Notepad tadi. Lalu open. Dan ini minta dikasih nama juga di Smart PLS-nya, namain Mbak Farah aja, lalu oke. Nah, datanya sudah terimport. Biasanya kalau ininya sudah berwarna hijau, itu datanya udah fix, udah bisa dianalisis gitu. Nah, datanya adalah ini. Ini merupakan deskriptif statistiknya seperti mean, median, nilai minimum, maksimum, standardized, standar deviasi maksud saya, kemudian skewness dan lain sebagainya gitu. Nah, ini datanya. Lalu langkah kedua kita akan menggambarkan diagram SEM-nya itu sesuai dengan hipotesis yang ada atau konsep diagram yang ada. Pertama klik yang ini double, Mbak Farah yang ini yang gambar pet ini ya, di klik double atau double klik. Nah, muncullah lembar yang kosong seperti ini. Sekarang kita akan mulai menggambar. Nah, di sini ada indikatornya, indikator F1 sampai F8, kemudian KK1 sampai KK12. Nah, itu lengkap. Nah, caranya supaya gampang dan cepat, itu kita blok aja per variabel laten. Jadi, flexi time itu kan ada 8, kita blok, klik save. Nah, kita udah blok seperti ini. Kemudian, kita drag ke sini semuanya. Nah, ini adalah yang flexi time. Nah, sekarang kita rename, ini flexi time kita rename dengan cara klik kanan, rename, kita beri nama flexi time, lalu oke. Nah, setelah itu, oh ini kurang tepat nih namanya, ada salah ketik. Nih ya, flexi time, oke. Nah, kemudian kita lanjutkan yang lagi ini, yang KK, kepuasan kerja, itu ada 12 indikator. Kita blok semuanya, lalu kita drag ke sini. Nah, ini yang KK kan, disesuaikan tempatnya sesuai dengan diagram konsepnya ya, atau hipotesisnya. Ini kita beri nama dulu, rename, klik kanan, rename, kita buatlah kepuasan kerja. Lalu klik OK.
Oke. Nah, supaya rapi, ini indikatornya kita pindah ke kanan. Dengan klik kanan, pilih yang ini. Indikator right gitu. Pokoknya indikatornya minta dipindah ke kanan. Nah, seperti ini. Bisa digeser-geser seperti itu. Nah, selanjutnya yang KO atau komitmen organisasi, ini ada 20 indikator. Kita blok semuanya, lalu kita pindah ke kanan. Ini juga bisa dipindah ke kanan indikatornya. Nah, terus di rename juga komitmen organisasi. Lalu oke. Nah, kalau mau rapi ya ini digeser-geser supaya tidak nempel, tapi nanti dulu. Lalu yang terakhir adalah yang cyber loving. Ada 12 indikator, kita drag juga ke sini. Nah, ini kita rename dulu. Rename ini adalah sebagai cyber loving. Lalu oke. Nah, indikatornya juga kita mau pindahkan ke kanan supaya nggak bertumpuk nanti. Nah, udah kayak gitu. Nah, untuk merapikannya ini bisa diperkecil dulu. Diperkecil dengan klik tombol zoom in ini. Nah, kan dia belum rapi, jadi ini geser ke atas, ini geser lagi ke sini, ini geser lagi ke sini. Nah, taruhlah ini misalkan sudah rapi ya. Nah, baru kita buat koneksinya atau diagram jalurnya atau garis jalurnya dengan ini, connect. Nah, ini diklik aja, lalu kita buat sesuai dengan hipotesisnya. Ini dari flexi time ke cyber loving, flexi time ke kepuasan kerja, lalu cyber loving ke kepuasan kerja. Nah, caranya itu double klik, lalu arahkan ke variabel tujuan, lalu lepaskan, diklik dulu sekali. Nah, kayak gitu kan. Lalu ini double klik, arahkan ke variabel tujuan, klik sekali, lepaskan. Nah, udah, ini bisa dirapikan kembali dengan cara select, pilih yang select ini, supaya dia berubah-berubah. Jadi kalau mau mengganti-ganti, mau memindah-mindahkan, itu pilih yang select dulu. Supaya bisa dipindah-pindah ya, gitulah. Nah, udah, katakanlah misalnya seperti ini tuh udah rapi ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ini oke, ini bisa diperbesar lagi dengan klik yang ini. Klik lagi terus sampai sesuai yang kita inginkan. Gitu. Nah, ya nanti merapikannya dicoba aja sendiri ya, Mbak ya. Nah, selanjutnya kita mau mengestimasi koefisien jalur, koefisien jalur itu yang di sini, koefisien jalur dan loading factor atau evaluasi model pengukurannya. Kita mau mengestimasi semua itu. Jadi kan evaluasi model pengukuran itu kan dilihat dari 3. Yang pertama adalah validitas konvergen, yang kedua validitas diskriminan, yang ketiga reliabilitas. Nah, validitas konvergen itu dapat dilihat dari nilai loading factor, nilai AV. Kemudian validitas diskriminan itu bisa dilihat dari HTMT atau heterothread monothread ratio, kemudian berdasarkan kriteria Fornell-Larker. Satu lagi itu berdasarkan cross loading. Nah, yang reliabilitas itu bisa Cronbach alpha atau composite reliability. Nah, masing-masing itu bisa dipilih salah satunya aja. Tapi kalau ukurannya bagus semua, bisa bisa dimasukkan juga semuanya. Nah, untuk mengestimasi itu kita pilih calculate, lalu PLS algoritma. Lalu ini udah biarin aja. Kita pilih star calculation. Nah, muncullah ini outputnya, semuanya ada di sini. Pad koefisien, kemudian nanti ada nilai R square-nya, bisa dilihat di sini. F square-nya, ini ya F square, lalu construct reliability, kemudian diskriminan validity. Nah, tapi kalau untuk tahap awal itu kita lihat loading faktornya terlebih dahulu. Loading faktor itu bisa dilihat di sini. Di sini ya.
klik ini. Nah, ini sekarang adalah nilai loading factor. Kita perbesar supaya kelihatan. Nah, nilai loading factor ini berdasarkan bukunya Imam Ghazali, itu yang bagus adalah lebih besar dari 0,7. Maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator ini valid secara konvergen. Jadi di atas 0,7. Tapi untuk permulaan, konsep permulaan itu bisa menggunakan loading factor 0,5. Jadi kalau mau baik ya 0,7, tapi 0,5 itu masih bisa diterima. Gitu. Berarti sekarang kita patokan ke yang paling rendah dulu ya. 0,6 lah ya, 0,6. Kita lihat kalau yang flexi time, kita lihat satu-satu dulu. Nah, yang flexi time itu rata-rata udah bagus ya indikatornya. Paling kecil yang 0,69. Berarti kan udah bagus semuanya nih. Tapi kita lihat dulu yang lain, indikator yang lain, yang cyber loafing, ini ada yang 0,7, tapi banyak yang nggak bagus nih, ada negatif, 0,1, ada yang 0,9, 0,8886. Nah, intinya banyak yang nggak bagusnya, tapi 0,6 ke atas lah kita ambil. Lalu yang ini juga, ini 0,3, nah yang paling tingginya 0,7. Nah, dan 0,6 ada 3 gitu. Nah, terus yang ini juga demikian. Nah, langkah pertama itu kita sortir di indikator tadi yang di bawah 0,6. Berarti yang di bawah 0,6 kita hapus. Nah, kalau yang flexi time udah oke, semuanya tidak ada yang perlu dihapus. Sekarang yang cyber loafing. Coba ya, yang cyber loafing itu adalah yang ini nih. C10, kemudian C11, C12, C2 ini 0,9, C3 bagus, 4, 5, 6, C7, C8. Ini yang nggak bagus ya. Di bawah 0,6 dihapus. Nah, ngapusnya jangan satu-satu, tapi langsung semuanya. Nah, kita pilih lagi yang kepuasan kerja. Yang kepuasan kerja, boleh dari bawah. Yang kakak 9 jelek, kakak 8 bagus, 7 bagus, 6 jelek, bagus. Ini, buang semuanya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang dibuang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas. Lalu yang terakhir, ini yang paling banyak. Kita pilih yang di bawah 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Ini cuman satu yang di bawah 0,6. Yang di bawah 0,6 ini cuman satu. Udah, kalau udah semuanya di blok seperti itu, barulah kita tekan delete. Nah, udah. Jadi dia udah hilang, terus yang nilai-nilainya tadi juga hilang. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau mau dirapikan lagi, ini kan jadi nggak rapi nih, C1-nya ke atas sendiri, yang lainnya di bawah. Ini tinggal klik kanan, pilih yang ini, sesuai dengan arah indikatornya. Indikatornya tadi kan di kanan. Ya udah, klik yang kanan, ini juga boleh diklik yang kanan. Lalu yang terakhir, ini nggak terlalu kelihatan karena hanya diambil sedikit. Yang kanan. Nah, udah seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya dari sini kita calculate lagi. Kita pilih PLS algoritma. Kita start calculation. Nah, ini kita memastikan apakah indikator tadi sudah fit atau belum. Nah, udah kan keluar outputnya. Lalu kita lihat lagi diagramnya. Kita naikkan porsinya. Maksudnya, kalau tadi di bawah 0,6 dihapus, sekarang karena ini juga masih banyak, di bawah 0,7 yang dihapus. Gitu. Nah,
Kalau masih bingung kenapa, nah jadi di bukunya Imam Ghazali itu disarankan nilai loading factor di atas 0,7. Jadi sedapat mungkin kalau indikatornya ini masih banyak, maka boleh kita drop yang di bawah 0,7 gitu. Kita hilangkan yang di bawah 0,7. Nah, kalau masih bingung juga bisa kita lihat output yang lainnya di sini, PLS algoritma yang sini. Lalu coba kita lihat konstruk reliability dan validity. Nah, ini nilai composite reliability. Nah, nilai composite reliability itu berarti mengukur reliabilitas indikator, reliabilitas kuesioner. Ini harus lebih besar dari 0,7. Berarti berdasarkan composite reliability, kuesioner kita sudah baik, sudah reliable. Nah, kemudian berdasarkan Cronbach alpha. Berdasarkan Cronbach alpha, ini juga untuk mengukur reliabilitas kuesioner. Ternyata ada satu nih kuesioner yang nggak bagus karena Cronbach alpha itu harus lebih besar dari 0,7 sama dengan composite reliability. Nah, nggak apa-apa karena salah satu aja diambil boleh, composite reliability atau Cronbach alpha. Nah, terus satu lagi untuk melihat validitas konvergen. Melihat validitas konvergen selain loading factor itu adalah nilai AV atau average variance extracted yang ini. Nah, di sini nih nilai AV-nya itu masih ada yang nggak bagus atau dia belum valid gitu. Dia belum valid karena nilai AV ini dikatakan valid harus lebih besar dari 0,5, yaitu ini di kepuasan kerja. Nah, untuk memperbaiki ini maka kita lihat loading faktornya. Jadi loading factor itu kan juga untuk melihat validitas atau tidak, valid konvergen atau tidak. Dia dikatakan valid jika nilai loadingnya lebih besar dari 0,7. Nah, berdasarkan itu tadi, ukuran yang lain, maka kita harus menyeleksi lagi nih nilai-nilai yang di bawah 0,6. Ada nggak nih di bawah 0,6? Lalu nanti di bawah 0,7 gitu. Nah, ini ya, di kepuasan kerja ternyata yang KK8 ini 0,5. Berarti ini dihapus. Pokoknya lihat lagi yang di bawah 0,6 kita hapus. Nah, ini udah oke semuanya. Oke, kita hapus satu persatu dulu ya. Jadi ini KK8 dihapus. Nah, ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Ya nggak sangat juga sih. Tergantung kalau kita udah sering ya mungkin bisa nggak lama. Nah, terus calculate. Kita PLS algoritma lagi, pokoknya gitu terus sampai mendapatkan kebaikan model pengukuran yang bagus. Nah, seperti ini. Sekarang masih ada lagi nih yang KK7. Yang KK7 ini masih 0,583. Ini dihapus dulu, memang satu persatu dulu ya. KK7 dihapus dulu. Nah, nggak apa-apa, dia masih ada dua kan. Lalu calculate PLS algoritma, lalu start calculation. Nah, udah. Kalau sudah, kita lihat lagi yang di bawah 0,7. Tadi kan di bawah 0,6 harus dihapus. Sekarang yang di bawah 0,7 harus dihapus. Gitu. Kita boleh lihat ke sini dulu. Yang ini AV-nya udah bagus sih sebenarnya. Reliabilitasnya juga udah bagus. Tapi dia masih kurang valid berdasarkan ini. Nah, ini boleh dihapus dulu. Berarti yang 0,6 dihapus ya. Ini ada satu di sini. Lalu di sini ada satu juga yang 6. Lalu yang di atas oke, udah semuanya. Kakak udah oke. Yang di sini masih banyak yang harus dihapus. Kita cari satu persatu ini ya. Lalu ini keberapa nih? Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indikator ke-9 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, 8 dari bawah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari bawah. Berarti yang ini. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lalu boleh kita dari atas. Ini adalah nomor 4.
dari atas 1, 2, 3, 4. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, udah. Jadi yang 0,6 dihapus semuanya. Nah, udah seperti itu. Ini kita rapikan kembali. Ini juga kita rapikan kembali. Yang sebelah sini juga dirapikan. Yang paling atas pun juga kita rapikan. Nah, sekarang kita coba lagi calculate PLS algoritma, lalu start calculation. Nah, sekarang kita lihat lagi loading faktornya, apakah semuanya sudah di atas 0,7. Nah, kalau dilihat ini semuanya udah di atas 0,7 ya. Ini di atas 0,7 juga. Oh, ada satu lagi yang masih 0,6 nih, berarti dihapus lagi. Ini ya, KO 9. Ini dihapus dulu. Lalu kita ulangi lagi. PLS algoritma. Lalu start calculation. Kita cek kembali. Ini udah oke. Lalu yang cyberloving juga udah oke. Kepuasan kerja udah oke. Flexi time juga sudah oke. Nah, pokoknya patokannya adalah nilai loading factor. Kalau nilai loading faktornya masih ada yang di bawah 0,7, itu lebih baik dihapus saja. Kemudian kalau misal, tapi kadang kita sesuaikan juga, kalau misalkan ini tinggal satu lagi nih, ini 0,6 misalkan ya, yang kakak 5 misalkan 0,6, yang kakak 4 0,9. Nah, kalau tinggal 2 kayak gini ya 0,6 dipertahankan nggak apa-apa, kita lihat juga nilai yang lain dari sini. Jadi diskriminan validity nanti dilihat, ini adalah nilai berdasarkan Fornell-Larker nih, Fornell-Larker criterion. Kemudian ini berdasarkan cross-loading, ini berdasarkan HTMT atau heterotride monotride ratio. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang kebaikan model pengukuran. Tadi saya bilang kebaikan model pengukuran itu dilihat dari apakah dia valid secara konvergen, valid secara diskriminan, dan reliabilitas. Valid secara konvergen, yang pertama kita lihat nilai loading faktor tadi. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa nilai loading faktornya sudah oke semuanya. Semuanya udah lebih besar dari 0,7. Berarti berdasarkan nilai loading faktor dapat dikatakan bahwa indikator ini sudah valid secara konvergen. Gitu. Nah, selain nilai loading faktor, validitas konvergen juga dapat dilihat berdasarkan nilai AV. Nilai AV dilihat dari sini. Di sini construct, reliability, dan validity. Di sini nilai AV-nya ya. Nah, nilai AV ini juga harus lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan itu sudah valid secara konvergen. Gitu. Nah, sekarang udah valid semuanya karena nilai AV-nya udah lebih besar dari 0,5. Lalu kita lihat juga validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu bisa dilihat dari sini. Diskriminan validity. Klik diskriminan validity. Kriterianya ada 3. Yang pertama adalah Fornell-Larker criterion, cross-loading, dan HTMT. Nah, berdasarkan Fornell-Larker criterion, ini cara membacanya adalah kita lihat yang di diagonal ini. Yang di diagonal ini merupakan nilai akar dari AV. Tadi kan ada average varian extracted tadi ya. Nah, itu diakarkan, maka akan menghasilkan nilai yang di diagonal ini. Kriterianya, agar dikatakan indikatornya valid, maka yang di diagonal ini harus lebih besar dari korelasinya. Korelasi antar latennya, yaitu yang nilai di bawahnya. Jadi, flexi time korelasinya dengan cyberloving adalah sebesar 0,549. Maka, akar dari AV-nya si cyberloving tadi sudah memenuhi kriteria ya, karena dia udah lebih besar dari korelasi yang ada di bawahnya ini. Gitu. Nah, gitu juga dengan flexi time. Apakah dia udah valid diskriminan atau belum indikatornya, dilihat dari ini nilai akar AV dan korelasi antar latennya ini. Ini udah lebih besar, nilai akar AV-nya udah lebih besar, ini juga kan udah lebih besar. Lalu yang ini juga demikian, kepuasan kerja udah lebih besar dari korelasi antar laten, begitu juga dengan komitmen udah lebih besar dari korelasi antar latennya. Ini korelasi antar latennya.
Nah, berarti berdasarkan Fornell-Larker criterion, indikator yang digunakan sudah valid secara diskriminan. Sekarang berdasarkan nilai cross-loading. Nah, ini cara lihatnya adalah ini kan C1, C2, sampai C9, ini merupakan indikator untuk cyberloafing. Maka nilai yang berada di sini, yang untuk cyberloafing ini, harus lebih besar daripada nilai cross-loadingnya. Nilai cross-loading itu adalah yang ini, yang di sampingnya ini, sampai C9. Jadi yang di kotak ini harus lebih kecil daripada yang di sini, sampai C9. Nah, untuk melihat flexi time, begitu juga kita lihat yang flexi time. Indikator flexi time adalah F1 ini sampai F berapa itu? Kita lihat ya, F1 sampai F8. Nah, ini F1 sampai F8 ini harus lebih besar daripada cross-loadingnya, yaitu yang ini dan yang ini. Harus lebih besar. Nah, gitu. Begitu juga untuk kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Nah, sekarang udah dapat dikatakan bahwa berdasarkan cross-loading, indikatornya juga udah valid secara diskriminan. Nah, kriteria yang satu lagi itu adalah HTMT. Klik aja yang ini. Kriteria HTMT ini adalah apabila nilai HTMT-nya ini lebih besar dari 0,9, maka dapat dikatakan bahwa indikatornya sudah valid secara diskriminan. Nah, di sini udah lebih kecil ya, mohon maaf. Tadi lebih kecil dari 0,9. Jadi ini semuanya udah lebih kecil dari 0,9, maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikatornya sudah valid secara diskriminan. Nah, yang terakhir itu adalah reliabilitas. Reliabilitas dapat dilihat dari sini, konstruk, reliability, dan validity. Klik aja. Reliabilitas selain dari Cronbach Alpha bisa juga dilihat dari composite reliability. Nah, kriterianya sama, baik CA maupun CR harus lebih besar dari 0,7. Nah, sekarang udah terlihat di sini semuanya udah lebih besar dari 0,7. Berarti kuesionernya sudah reliable berdasarkan composite reliability. Nah, gitu Mbak Farah. Nah, kalau sudah valid udah oke, kebaikan model pengukurannya itu udah oke, selanjutnya kita lakukan hipotesisnya. Kita mau jawab hipotesisnya. Nah, dari sini lagi nih. Kita mau jawab apakah koefisien jalur ini signifikan atau tidak, gitu kan. Nih, saya kecilin lagi, geser ke sini, supaya lebih bagus. Bentar. Oke, kayak gini aja lah ya. Nah, ini yang di dalam-dalam ini adalah koefisien jalur. Sekarang kita mau lihat apakah koefisien jalur ini signifikan atau tidak. Maksudnya, apakah koefisien jalur ini berpengaruh atau tidak, berpengaruh langsung atau tidak. Jadi, flexi time terhadap kepuasan kerja itu apakah signifikan pengaruhnya atau tidak. Itu kita klik aja langsung, ini boleh kita save dulu ya. Lalu kita save, calculate, kita pilih yang bootstrapping. Nah, di sini tuh signifikan levelnya atau alfanya ini 0,05. Jadi standarnya adalah 0,05. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Ini udah standar 0,05. Lalu pilih start calculation. Nah, udah keluar nilai T statistiknya. Ya, ini arah koefisiennya. Cyberloafing ke kepuasan kerja, cyberloafing ke komitmen kerja, dan seterusnya sampai flexi time ke komitmen organisasi. Lalu ini bisa dilihat dari nilai P value atau juga bisa dilihat dari nilai T statistiknya. Ini. Nah, kalau mau lihat berdasarkan nilai T statistiknya, itu kriterianya adalah nilai T statistik ini harus lebih besar dari 1,96 untuk mengatakan arah hubungan ini signifikan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Untuk cyberloafing ke kepuasan kerja, nilai T statistiknya adalah 0,694. Lebih kecil kan berarti dari 1,96, maka dapat dikatakan bahwa cyberloafing ke kepuasan kerja tidak signifikan, hubungannya tidak signifikan. Berarti cyberloafing tidak mempengaruhi kepuasan kerja. Berarti hipotesis yang ini ditolak gitu. Terus juga dengan yang cyberloafing ke komitmen kerja, nilai T statistiknya adalah 0,623. Itu juga lebih kecil dari 1,96. Berarti hipotesis yang
membilang bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa cyberloving berpengaruh kepada komitmen kerja itu tertolak gitu, ditolak. Jadi tidak berpengaruh. Lalu flexi time ke cyberloving, nilai T statistiknya adalah 6,264. Nah, ini lebih besar dari 1,96. Begitu juga dengan flexi time ke kepuasan kerja, flexi time ke komitmen organisasi. Semuanya signifikan, berarti koefisien jalurnya berpengaruh. Gitu. Berarti ada pengaruh flexi time terhadap cyberloving. Ada pengaruh flexi time secara langsung ya ini terhadap kepuasan kerja dan flexi time terhadap komitmen organisasi. Nah, kalau dia berpengaruh, besar pengaruhnya itu seberapa gitu. Itu dilihat dari nilai ini, dari original sample. Ini nilai original sample ya. Atau O. Nah, nilai ini itu adalah koefisien jalur yang di sini tadi. Di sini. Nih ya. Oh, ini nilai T statistik. Ini nilai T statistik. Tapi bisa kita buat di sini itu nilai koefisien jalur sekaligus T statistiknya. Jadi dilihat dari sini nih. Ini ada inner model kan T statistik aja. Kita klik aja, kita pilih yang PET koefisien and T statistik atau T value. Nah, sekarang ini ada PET koefisiennya. PET koefisiennya adalah 0,529. Ini sama dengan yang original sampel tadi. Besar pengaruh koefisien jalur, besar pengaruh flexi time terhadap kepuasan kerja. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Besar pengaruh flexi time ke cyberloving itu adalah 54,9%. Jadi, kalau flexi time-nya naik satu satuan, maka cyberloving-nya naik sebesar 54,9%. Gitu juga dengan flexi time ke kepuasan kerja. Jika flexi time-nya naik satu satuan, maka kepuasan kerjanya itu meningkat sebesar 52,9%. Nah, flexi time ke komitmen kerja juga demikian. Meningkatnya sebesar 41%. Nah, bagaimana kalau original sampelnya negatif seperti ini? Maka arah hubungannya itu jadi negatif. Misalnya, cyberloving naik, kepuasan kerjanya turun. Cyberloving turun, misalnya komitmen organisasinya naik. Gitu. Nah, jadi seperti itu kalau ininya negatif. Nah, tapi berhubung yang cyberloving ke kepuasan kerja dan cyberloving ke komitmen kerja ini tidak signifikan, maka original sampelnya ini tidak bisa diinterpretasikan. Jadi dia tidak bermakna. Nah, itu kalau T statistik itu tidak signifikan, berarti koefisien jalurnya tidak bermakna. Jadi maknanya atau interpretasi hanya cyberloving tidak mempengaruhi kepuasan kerja dan cyberloving tidak mempengaruhi komitmen kerja. Gitu aja. Untuk pengaruh langsung. Nah, selain pengaruh langsung, ada juga yang disebut dengan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung itu sama kayak mediasi gitu. Jadi kalau kita lihat diagramnya, apakah cyberloving ini memediasi hubungan, maaf. Gimana ini caranya ya? Oh iya benar. Apakah cyberloving ini memediasi hubungan flexi time terhadap kepuasan kerja? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah cyberloving ini memediasi hubungan antara flexi time ke komitmen organisasi, gitu kan? Atau dia disebut dengan pengaruh tidak langsungnya. Itu udah masuk ke hipotesis 6 dan hipotesis 7. Kalau hipotesis langsungnya itu adalah hipotesis 1 sampai 5 tadi ya, pengaruh langsung. Nah, untuk pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi, kita juga bisa lihat dari sini. Kemudian pilih yang spesifik indirect effect. Indirect kan berarti pengaruh tidak langsungnya, effect tidak langsung. Klik aja. Nah, di sini nih besarnya pengaruh. Nah, sebelum kita melihat berapa besar pengaruh tidak langsungnya, kita lihat dulu dari nilai T statistik atau nilai P value-nya. Ini P value-nya udah merah ya. Merah ini berarti dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia udah nggak signifikan. Gitu kalau dilihat dari nilai P value. Kalau nilai T statistik sama seperti tadi, nilai T statistik ini harus lebih besar dari 1,96. Ternyata kedua-duanya ini tidak lebih besar dari 1,96. Jadi dapat dikatakan bahwa cyberloving tidak memediasi flexi time terhadap kepuasan kerja ataupun flexi time terhadap komitmen kerja. Jadi hipotesis
yang tertolak 6 dan 7, berarti hipotesisnya ditolak. Nah, udah sampai di situ aja interpretasinya. Oh iya, satu lagi mungkin diperlukan atau mungkin tidak juga, yaitu pengaruh total. Tapi karena pengaruh tidak langsungnya ini signifikan, maka pengaruh totalnya juga tidak bermakna gitu. Jadi hanya bisa dibaca pengaruh langsungnya saja. Tapi kalau mau tahu pengaruh totalnya itu ada di sini. Total effect, maksudnya total effect yang ini. Nah, total effect. Total effect-nya yang ini. Nah, gitu. Jadi yang berpengaruh hanya yang 3 tadi, yang ini sama. Oke, Mbak. Jadi seperti itu. Jadi untuk melihat kebaikan model pengukurannya itu kita runningnya sebanyak 6 kali nih ya, run nomor 6 itu yang paling fitnya gitu. Nah, mungkin sampai di sini aja, boleh nanti nanya-nanya langsung sampai fix, pokoknya sampai tesisnya di ACC ya Mbak ya. Oke, sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menganalisis dengan saya. Ya, gitulah kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.